Para saudara dan saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 12. Marilah kita memulai permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Virfum Domini yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Martin Cemef, dalam edisi Virfum Domini tanggal 30 September tahun 2021. Bacaan Injil yang telah kita mendengarkan bersama dan yang akan menemani perjalanan kemuridan kita sepanjang hari ini berbicara tentang perutusan ke-70 murid. Yesus mengutus 70 murid ke setiap kota dan desa untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam perutusan itu, Yesus sendiri mengatakan kepada para muridnya bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Berdasarkan perintah Yesus ini, kita boleh mengerti dan memahami bahwa yang berhak untuk memanggil dan memilih, memberi
dan mengirim pekerja-pekerja adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhanlah yang memanggil dan Tuhan pula lah yang akan mengutus. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, membaca dan merenungkan perikop Injil hari ini, saya ingin membagikan refleksi saya atas 3 poin dasar, yaitu panggilan, perutusan, dan syarat-syarat dalam perutusan. Dalam bacaan Injil tadi dikisahkan tentang bagaimana Yesus menunjuk ke-70 murid yang lain. Setelah dipilih ke-70 murid tersebut, lalu Yesus mulai mengutus mereka berdua-dua ke setiap kota dan desa untuk memberitakan kerajaan Allah. Dalam perutusan tersebut, para murid diberi pesan atau diingatkan oleh Yesus supaya mereka jangan membawa pundi-pundi, bekal, ataupun kasut. Para murid diminta untuk selalu membawa damai sejahtera bagi rumah yang mereka layani. Karena itu Yesus katakan, "Jikalau di situ ada orang yang menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jikalau tidak, salammu kembali kepadamu." Mengapa Yesus memberi pesan demikian kepada para muridnya? Karena Yesus telah mengetahui dengan pasti bahwa para murid akan mengalami tantangan dan cobaan dalam karya pewartaan mereka. Karena itu, Yesus dengan secara terbuka mengingatkan para muridnya untuk selalu siap sedia untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan dalam karya pewartaan mereka. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, narasi Injil yang kita renungkan hari ini mengundang kita untuk selalu sadar akan setiap panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahwasanya untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan, baik sebagai kaum awam maupun sebagai kaum religius, semuanya pasti mengalami tantangan dan cobaan ketika kita mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Serigala-serigala yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini adalah simbol tantangan dan kesulitan yang ada di dunia zaman ini. Tetapi kita sebagai pekerja-pekerja untuk milik Allah, seharusnya kita berani untuk melawan setiap kesulitan dan tantangan dalam karya pewartaan kita. Singkatnya bahwa kita tidak boleh takut pada serigala-serigala atau tantangan dan kesulitan yang ada di dunia zaman ini. Tantangan dan kesulitan tidak boleh membuat kita takut, pasrah, dan kemudian mundur untuk tidak memberitakan kerajaan Allah. Tetapi hendaklah kita berani untuk terjun ke dalam dunia dan berusaha untuk bergaul dengan manusia yang penuh dengan persoalan dan masalah dalam kehidupan mereka. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, semoga terang sabda Allah yang kita renungkan hari ini mengundang, menginspirasi, dan memantik semangat kita agar dari hari ke hari kita semakin pandai dan cerdik dalam mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama yang kita jumpai. Marilah kita mempraktikkan pesan Yesus hari ini di dalam seluruh petualangan kemuridan kita sebagai seorang pewarta sabda Allah, yaitu kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar baik kerajaan Allah supaya semua orang yang mendengarnya boleh diselamatkan. Dalam menjalankan karya pewartaan,
tentu saja kita selalu diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, persoalan, dan tantangan. Tetapi sekali lagi, marilah kita menyimak pesan Yesus hari ini dalam hati kita masing-masing. Bahwa pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Para sahabat Firfum Domini yang terkasih, dengan pesan Yesus ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil kita, Tuhanlah yang mengutus kita, dan Tuhan pula lah yang akan menyertai dinamika perjalanan kemuridan kita. Karena itu, marilah kita menyerahkan siarah kemuridan kita ke dalam tangan Tuhan dan berusaha untuk mengandalkan Tuhan selalu dalam karya pewartaan kita. Mengakhiri renungan ini, saya mengutip kembali pesan Yesus hari ini kepada para murid-Nya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jikalau di situ ada orang yang menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jikalau tidak, salammu kembali kepadamu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.